Kalau ini kita tidak bahas di awal, maka tadi saya katakan, kenapa tadi banyak orang misalkan dalam kata Nabi SAW bahwa banyak aku lihat di kalangan umatku gemuk, karena mereka tadi saya katakan lebih mengutamakan hawa nafsunya untuk makan, untuk segala macam lah seperti itu. Mari kita perbaiki. Ya, mari kita perbaiki, sayangi badan kita. Jangan bikin susah keluarga mungkin dengan penyakit-penyakit yang sebenarnya kita bisa cegah dari sekarang. Kalau ini kita tidak bahas di awal, maka tadi saya katakan, kenapa tadi banyak orang misalkan dalam kata Nabi SAW bahwa banyak aku lihat di kalangan umatku gemuk, karena mereka tadi saya katakan lebih mengutamakan hawa nafsunya untuk makan, untuk segala macam lah seperti itu. Mari kita perbaiki. Ya, mari kita perbaiki, sayangi badan kita. Jangan bikin susah keluarga mungkin dengan penyakit-penyakit yang sebenarnya kita bisa cegah dari sekarang. Jangan mati bikin susah orang gitu loh. Ya. Jangan mati bikin susah orang. Udah ngerti ini nggak sehat, kenapa dimakan? Nafsu lagi. Sampai kapan mau jadikan nafsu itu sebagai Tuhan-Tuhan? Udah ngerti ini nggak sehat misalkan, kenapa dimakan lagi? Baik mengatakan enak lah segala macam. Enak belum tentu sehat loh. Ya. Love your body. Cintai badan kita. Karena apa? Allah pasti akan tanya nanti, aku tidak ciptakan engkau ya sebagai Abdullah, sebagai hamba dan sebagai khalifah tadi untuk sakit-sakitan gitu loh. Dan obatnya udah jelas ya, untuk Allah menjadikan kita Abdullah tadi kan butuh infrastruktur, butuh sumber daya. Maka Allah ciptakan apa? Ada Indonesia kaya dengan rimpang, ada dengan pandan segala macam, ada dengan teknik. Allah ciptakan ini semua, manusianya jahil. Jahilnya gimana? Lupa bahwa dia ciptaannya Allah, bukan lupa dia ciptaan Allah dan ingatnya dibikinan pabrik. Maka saya sampaikan, kalau ada orang tanya sama saya, ya mohon maaf kalau ini buat saya pribadi ya. Kalau orang tanya, dok kunyit itu aman nggak? Dia tanya gitu ke saya tanya, kenapa Anda nggak tanya keamanan antibiotik? Siapa yang bikin kunyit? Siapa yang ciptakan kunyit? Allah ciptakan loh. Tidak pernah orang di Indonesia ini, katakanlah saya katakan, dari dulu kita terkenal dengan rempah. Dengan bumbu dan tidak ada masalah. Gitu loh. Sekarang tanya, kunyit aman nggak? Jahe aman nggak? Tapi dia nggak paham betapa banyak penyakit yang muncul zaman sekarang ini gara-gara berlebihannya manusia dalam penggunaan obat-obat sintetik. Sedangkan kita tidak cocok dengan itu. Kalau darurat silakan. Kembali sama Allah. Dan Allah sampaikan dalam Al-Quran, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, kata Allah. Kami ciptakan manusia itu dari tanah. Maka kembalilah ke tanah. Diciptakan dari tanah. Semua yang kita butuhkan untuk hidup sebagai manusia, menjalankan peran sebagai Abdullah dan Khalifah, ada kebutuhan itu di tanah. Maka ada rimpang-rimpangan, ada kayak begini, ada ketumbar. Ini kan tumbuh di tanah semua. Dan subhanallah teman sekalian, kalau seandainya Allah tidak juga mau bikin ribet kita. Ya, ribet itu maksudnya gini. Kalau kita diperintahkan Allah, wahai hambaku, makalah daun dari 3 pohon tiap hari supaya kamu sehat. Daun ini, kata Allah begitu. Gak mungkin juga Allah mau susahkan kayak begitu kan. Tapi apa yang terjadi? Allah perintahkan tentaranya Bapak Ibu sekalian. Untuk apa? Untuk mengambil saripati dari daun tadi, dari tanah tadi, masuk ke atas, diambil sarinya, dan jadilah satu produk namanya madu. Maka saripati tanah itu ada di sini. Dan madu itu Bapak Ibu sekalian, ini baru cerita madu loh, Masya Allah. Baru cerita madu, ini apa? Asam amino di sini. Dan gen kita itu bahan bakunya asam amino. Pertanyaannya, nasi goreng ada asam aminonya enggak? Ada asam aminonya. Gitu loh. Ini nanti siang mau makan apa? Nasi Padang? Makanlah. Saya katakan yang namanya dakwah tuh nggak boleh baper. Sudah disampaikan berbuih-buih gitu kan, dikasih masih juga silakan. Tafadhol. Tahu saya tidak bertanggung jawab, saya bukan malaikat rakib atin Anda, tapi kalau Anda sajikan saya, misalkan nih, Anda sajikan di depan saya, misalkan ada makanan nggak sehat sama buah atau sayur, saya akan pilih buah atau sayur, kenapa? I love my body, saya sayang dengan badan saya dan saya bersyukur dengan badan ini, gitu konsepnya. Kenapa? Saya nggak mau bikin susah badan saya. Kemarin sempat cheating ke rumah kakak, di situ disajikan lontong Padang. Makanlah saya lontong Padang. Telurnya sebenarnya sedikit dengan lontongnya, habis itu badan saya beratnya minta ampun. Gue enak banget kayak orang mau sakit gitu kan. Akhirnya apa? Saya pulang ke rumah, saya bikin jus. Ngedetoks langsung gitu kan. Kenapa? Ya
Saya katakan tadi ya, kadang-kadang bisa jadi karena mungkin satu suapan dari makanan gak sehat bisa bikin masalah ke badan kita. Ada orang gara-gara makan satu suapan makanan tiba-tiba muncul alergi coba. Banyak kayak begitu. Ya. Nah, makanya misalkan kita bicara misalkan kayak ini madu nih kan. Kembali ke konsep. Jadi kalau mau saya mulai sekarang ya, kembalilah ke konsep-konsep dasar tubuh manusia itu diciptakan Allah. Yaitu apa? Tanah. Tempe kayak begini. Jadi kalau Anda mulai, ini salah satu tips yang saya sarankan. Kalau Anda pengen makan yang benar, maka makanlah makanan yang tidak ada tulisan nutrition fact-nya kayak begini. Pokoknya betul, mau ada yang kemasannya. Kalau udah fabrikasi, sudah industrialisasi, jangan makan. Terutama yang sudah ditambahkan dengan aditif. Dan pahami baik-baik bahwa tubuh kita butuh vitamin, butuh mineral, butuh enzim. Dari mana dapatkan? Baik, gampang sekali sebenarnya kalau kita mau belajar. Dan mengobati penyakit itu jangan penyakit diobati, benerin perutnya. Selama ini kenapa muncul penyakit? Karena tubuhnya lack of enzyme. Dia kekurangan enzim, dia kekurangan vitamin, dia kekurangan mineral. Semua dia kurang. Jadi mungkin kalau boleh saya sampaikan, kalau seandainya perut kita itu bisa meng-WhatsApp badan kita, dia kasih WhatsApp sama kita. Tolong jangan zolimi lagi hari ini dengan nasi goreng kalian tuh. Kalau dia bisa WhatsApp, saya nggak bisa. Yang terjadi apa? Dia cuman diam, tak berdaya, tapi dia ngasih sinyal, namanya keluhan. Dia ngasih sinyal, tubuh kita itu bukan, jadi gini, Anda bayangkan ya, tubuh kita itu teman-teman sekalian dia bukan satu sistem yang terpisah, ya. Dia terhubung, ibarat kata rumah, bagian pintu masuknya itu mempengaruhi entire house. Semua rumah itu dipengaruhi sama dia. Dari pintu masuk gimana? Ini. Siapa pengolahnya? Dapurnya, namanya apa? Perut. Ini keliru masuk, maka yang ngolah pun keliru. Contoh, ada beberapa makanan yang bikin kacau. Jadi ada kacau itu maksudnya sinyal-sinyal ke otak itu dikacaukan. Dan bahan ini banyak banget kita makan tiap hari. Dan kalau sudah kacau, maka sinyal ke otak akan bermasalah. Kenapa? Sekarang ini sains menjelaskan bahwa you have 3 brains, dibilang. Anda punya 3 otak, ini sama ini. Namanya brain gut axis. Brain gut itu GUT, axis. Jadi hubungan antara perut sama ini. Pengendalinya sini. Pengendalinya hati ini. Ya. Kalau itu bermasalah, apa yang terjadi? Maka tubuh tadi akan mengirimkan sinyal-sinyal yang salah, yang keliru, yang lagi-lagi akan bikin masalah. Dan kalau penyakit itu sudah terjadi, maka disebut dengan, kalau istilah keren itu leaky gut. Ususnya loss. Jadi kalau usus itu mungkin seperti ini gitu kan, dia fili-fili itu ketika masuk makanan-makanan tadi itu dia akan renggang, maka bagian dari usus ini akan masuk ke darah dan itu cikal bakal autoimun, infertil, endometriosis, PCO, darah tinggi, kolesterol muncul di situ. Dari apa? Perut. Siapa saja bahan yang bisa bikin itu semua atau bahan-bahan penyebabnya? Bahan yang paling sering adalah tepung, terutama tepung terigu itu paling gampang menyebabkan usus bocor. Kalau teman-teman lihat di gambar itu yang sebelah kanan itu kan dia renggang. Hampir dan puluhan penyakit diawali dari situ. Dan menariknya, saya temukan banyak orang-orang subhanallah ketika mereka memperbaiki isi perutnya, masya Allah tabarakallah, itu luar biasa loh. Luar biasanya apa? Ternyata orang-orang yang kena autoimun itu ketika perutnya diperbaiki, keluhannya pun hilang. Perutnya diperbaiki. Kata kuncinya apa? Remove the bad. Singkirin yang jelek-jeleknya dulu. Banyak yang jelek, banyak. Yang sebenarnya kalau masuk ke badan kita jadi masalah. Pertama apa? Tadi tepung. Yang kedua apa? Gula pasir. Dan kalau Anda baca postingan saya tadi pagi, ya, bahwa gula pasir itu 8 kali kecanduannya lebih kuat daripada kokain, itu benar. Ada penelitiannya. Jadi kalau
obat-obatan atau mungkin drugs atau narkoba itu bikin orangnya kecanduan, makanan sintetik atau makanan olahan juga sama. Jadi kalau Anda ada yang mengatakan pagi-pagi kalau saya tidak minum kopi, saya pusing, ada sakau. Oh iya, kalau saya pagi-pagi nggak minum teh manis, saya apalah segala macam hujahnya gitu kan. Dia udah ngelok, ini udah ngelok. Makanya saya kata bahas tadi kan kontrol lapar, kata kunci itu. Kalau saya di rumah pagi-pagi saya sarapan apa? Kadang-kadang nggak sarapan, cuma minum air putih doang. Ya. Kalau ada misalkan, dokter minum kopi minum, tapi kalau saya minum kopi biasa pakai madu. Ya. Atau kalau nggak minum kopi sama kurma. Karena kopi bisa mengontrol rasa lapar. Kopi bisa menekan rasa lapar. Asal tidak pakai gula. Dan yakinkan diri Anda, Bapak Ibu sekalian, bahwa Anda sudah cukup manis tanpa gula pasir. Yakinlah. Udah dua kan? Gula, kemudian tepung. Yang ketiga apa? Nasi putih. Nasi putih. Kenapa saya lebih suka membatasi? Karena memang kalau dikasih dispensasi, boleh nggak makan nasi putih? Boleh. 1 sendok makan. Jadi kalau lagi makan nanti nasi putihnya 1 sendok. Kemarin saya mengajarin cara makan coto Makassar. Teman-teman Makassar senang banget tuh. Gimana dok? Ini cara makan coto Makassar yang sehat, saya bilang. Cara gimana? Kalau Anda makan coto kan biasanya coto itu kan di restoran itu kan ada jeruk nipis. Ya kan? Dalam mangkok gede itu kan. Terus minta air hangat, air putih 3 gelas. Nanti jeruk nipisnya diperes ke gelasnya tadi itu kan, ke air tadi. Minum. Habis minum gelas yang pertama, minum gelas yang kedua. Gelas yang kedua habis, gelas ketiga. Habis gelas yang ketiga kemana? Pulang.